Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya dengan standar pelayanan yang harus dilakukan oleh apoteker di puskesmas. Oke. Nah, siapa dulu nih yang mau presentasi nih? Silahkan. Puskesmasnya kan beda-beda Iya, ya? boleh Ibu. Mangga, Cindy. Silahkan, Cindy. Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat? Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat PPT-nya Ibu? Sudah terlihat, Cindy. Cindy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Cindy Asika Damayanti, NIM 3351211538. Untuk saya pribadi itu mendapat periode PKPA Puskesmas di bulan Agustus di Puskesmas Rende di Bandung Barat. Ini adalah gambaran tampak luar lokasi Puskesmas Rende. Secara geografis, wilayah kerja Puskesmas Rende berada di Kecamatan Cikalong Wetan di Kabupaten Bandung Barat, dan puskesmas ini berada di wilayah Desa Rende. Puskesmas ini awalnya dibangun pada tahun 1994 yang berlokasi di Jalan Raya Rende nomor 100 RW 5 RW 14, kemudian berpindah lokasi ke yang baru, bangunan baru pada tahun 2019 yang berlokasi di Jalan Lapang Ciganda RT 1 RW 03. Batas-batas wilayah Puskesmas ini, di sebelah utaranya ada Desa Cirata, di sebelah timurnya ada Kecamatan Cikalong Wetan, di sebelah selatannya ada Kabupaten Purwakarta, di baratnya ada Kecamatan Cipendel. Untuk cakupan kerja Puskesmas Rende ini, dia meliputi di 5 desa. Ada di Desa Rende, di Desa Cikalong, di Desa Kanangasari, di Desa Puteran, dan Desa Tenjo Laut. Di mana untuk Puskesmas Rende ini, dia merupakan termasuk puskesmas di kawasan pedesaan dengan kemampuan penyelenggaraannya kategori non-rawat inap. Untuk fasilitas yang ada di Puskesmas Rende itu ada ruang administrasi atau ruang pendaftaran, ada tempat screening awal pasien, sebelum pemeriksaan dengan dokter, ada ruang tunggu, ada ruang dokter umum, dokter gigi, pemeriksaan ibu dan anak, kemudian ada pemeriksaan TB, ada ruang laboratorium, ada ruang farmasi, ada gudang obat, ada ruang kepala puskesmas, ada ruang rapat, ruang sterilisasi dan penyimpanan vaksin, musola, dan toilet. Untuk sumber dana manusianya, di mana di puskesmas ini dia meliputi ada tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Di Puskesmas Rende ini dia sudah memenuhi tenaga dokter gigi, ada terdiri dari tenaga dokter umum, dokter gigi, apoteker, prakan medis, analisis medis, asisten apoteker, ada tenaga bidan, tenaga perawat, administrasi, tenaga kebersihan, dan supir. Di mana sumber daya prasarananya ini pada tahun 2019 ini sudah berjalan, ada 1 gedung puskesmas yang aktif, kemudian ada gedung puskesmas pembantunya ada 2, ada di Desa Puteran dan Desa Tenjo Laut, kemudian ada gedung Polindes sama di lokasinya di Puteran dan Tenjo Laut, kemudian ada puskesmas keliling, kemudian ada fasilitas foto dan alat kesehatan. Untuk jumlah pasiennya, di mana puskesmas ini dia tidak memiliki pasien inap, di mana pasien ini datang dibagi menjadi 2, ada pasien kategori BPJS dan pasien kategori umum. Untuk kunjungan hariannya terdiri dari 30 sampai 50 pasien atau 30 sampai 50 resep per hari. Untuk jumlah gambaran resep tahunannya,
uh, untuk kunjungan secara umumnya, di mana untuk Puskesmas Rende ini pada tahun 2018 itu sekitar 18.000, kemudian di tahun 2021 ini terjadi penurunan sekitar 5.000. Hal ini diakibatkan karena pada tahun 2019 itu sudah ada COVID, jadinya untuk pegawai dan pasien yang kunjung ke Puskesmas Rende itu sudah mulai dibatasi. Kemudian juga Puskesmas Pembantu belum aktif di tahun 2018 sampai 2021 baru aktif setelah COVID. Kemudian Polindes juga terjadi penurunan di mana pada tahun 2020 tidak ada kegiatan karena adanya wabah COVID. Untuk struktur organisasi di mana yang pertama Puskesmas Rende dikepalai oleh kepala puskesmas, kemudian di bawahnya ada kepala tata usaha. Nah, kepala tata usaha ini dia meliputi ada 3 bagian, di bawahnya ada bagian administrasi umum, ada bidang keuangan berupa JKN, BOK, dan retribusi, kemudian ada kepegawaian. Kemudian ada juga bagian-bagian yang bertanggung jawab kepada kepala puskesmas, yaitu ada penanggung jawab UKM di bidang esensial dan perawatan kesehatan masyarakat, di mana penanggung jawab ini meliputi bagian-bagiannya, yaitu ada promosi kesehatan, ada puskesmas keliling, ada di bagian gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, ada di surveillance, kemudian ada di pencegahan ISPA, HIV, TB, imunisasi, kemudian ada kusta dan PTM. Nah, untuk ke bagian kedua ada penanggung jawab di bidang UKM pengembangan. Di bidang UKM pengembangan ini meliputi ada pelayanan dari kesehatan gigi dan mulut, ada kesehatan jiwa, kemudian ada lansia, kemudian ada pelayanan indera. Kemudian untuk penanggung jawab di bidang UKP, kefarmasian dan laboratorium, ada meliputi di bawahnya ada pelayanan kesehatan umum, gigi dan mulut, pelayanan UGD, kemudian ada pelayanan konseling, persalinan, farmasi, laboratorium, pendaftaran, dan pendaftaran. Kemudian untuk penanggung jawab jaringan dan jejaring pelayanan puskesmas meliputi puskesmas pembantu dan jejaring puskesmas. Kemudian ada lagi penanggung jawab di bidang bangunan dan prasarana dan peralatan. Kemudian ada penanggung jawab mutu. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktu dan jaringan saya kembalikan kepada Ibu Suci. Terima kasih. Ya, terima kasih Cindy. Nah, yang selainnya Cindy ada yang juga di Puskesmas Rende nggak? Tidak ada Ibu, Nggak ada saya ya, di Cindy puskesmas aja. sendiri, iya. Oke ya, nah berikutnya ya, makasih Cindy. Oke, berikutnya puskesmas lain. Nah, kita lihat perbedaan dengan puskesmas di tempat Cindy. Coba siapa? Ada Dwi, Malinda, Koiria, Bahdania, ada Cindy lagi, ya, terus Intan dan Hartika. Oke, silahkan. Yang puskesmasnya sama boleh satu orang aja. Nanti lihat perbedaannya ya, struktur organisasinya atau layanannya, coba dicek jumlah resepnya. Nah, ya, mangga siapa aja? Ayo cepetan. Izin Bu, saya mau mencoba. Ya, mangga Wahdania. Ya, mangga silahkan Wahdania. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Wadenia. Saya
bulan ini PKPA di Puskesmas Cimahi Selatan, di mana lokasinya di Jalan Baros nomor 16 Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kemudian, adapun struktur organisasinya terdiri atas Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas ini di bawahnya ada kepala bagian simpus, ada penanggung jawab kepegawaian, ada penanggung jawab rumah tangga, ada penanggung jawab keuangan. Kemudian di bawah kepala puskesmas juga terdiri, di bawahnya ada penanggung jawab UKM esensial dan perkesmas. Nah, untuk penanggung jawab UKM esensial dan perkesmas itu ada Promkes, Kesling, KIA, KB, Gizi, P2P, P2PM, ISPA, diare atau hepatitis, DBD, dan sebagainya. Terus untuk penanggung jawab UKM pengembangan itu ada kesehatan jiwa, kesehatan gigi, kesehatan tradisional, terus ada UKS, kesehatan kinerja, kesehatan olahraga, kesehatan udara, kesehatan lantai. Dan untuk pelayanan rawat jalan, MTBS, Kesgilut, KIA, imunisasi, KB, IVA-tes, dan TB, lab, konseling. Kemudian ada pelayanan rawat inap. Nah, untuk pelayanan rawat inap ini semenjak tahun 2020 masuk COVID itu sudah tidak ada pelayanan rawat inap, tapi adanya pelayanan rawat jalan. Kemudian pelayanan kepegawaian darurat. Terus ada pelayanan farmasi. Kemudian untuk penanggung jawab jaringan dan jejaring pelayanan puskesmas itu terdiri dari BPM, terus ada klinik, dan ada puskesmas keliling. Kemudian sarana dan prasarana Puskesmas Cimahi Selatan itu dari sarananya sendiri ada IPAL, motor dinas, dan ambulans. Di mana IPAL itu terdiri dari 1, motor dinas 1, ambulans 1. Motor dinas 1 yang kondisi baru, kemudian kondisi lama ada 2, ambulansnya ada 1. Kemudian dari prasarananya sendiri, tanahnya seluas 600, kemudian terdapat gedung utama dan rumah dinas. Kemudian jumlah dan jenis dan jumlah ketenagaan yang ada di Puskesmas Cimahi Selatan. Itu ada jenis tenaga kesehatan dari kepala puskesmas, terdiri atas dokter, TU-nya S1, PNS, terus ada dokter umum, itu S1 dokter, PNS terdiri dari SDM-nya ada 4, kemudian dokter gigi dari S1, PNS juga, kemudian ada perawat, itu D3 keperawatan, PNS SDM-nya ada 8, kemudian perawat gigi, dia D3 keperawatan, terdiri atas 1, kemudian bidan, SDM-nya itu untuk PNS ada 6, terus PTT itu pegawai tidak tetapnya itu ada 3, terus pegawai harian lepas itu ada 2, kemudian untuk gizi yaitu D4 gizi, SDM-nya hanya 1, PNS, kemudian sanitarian, S1 Kesmas atau Kesling, SDM-nya 1, terus D3 Kesling itu pegawai harian lepasnya 1, kemudian untuk administrasi itu SMA, PNS-nya 1, kemudian apotekernya ada 2, terus asisten apotekernya ada 1. Nah, untuk tahun ini apotekernya itu ada 1, TTK-nya ada 2.
Kemudian rekam mediknya, D3 rekam medik itu SDM-nya PNS-nya ada 2, D4 analis SDM-nya ada 1. Kemudian untuk laboran D3 analis. Laboran ini D3 analisnya 1, D4 analisisnya 1. Kemudian ada Promkes. PNS-nya 1, pegawai harian lepasnya 1. Kemudian ada penata keuangannya, pegawai harian lepasnya 1, kemudian kebersihan 3, penjaga malam 1. Nah, sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Cimahi Selatan terdiri dari 33 orang ASN, 3 orang bidan PTT, 2 orang bidan THL, dan 7 orang THL tenaga kebersihan, keamanan, dan supir ambulans, sehingga total keseluruhan berjumlah 46 orang. Kemudian, jenis dan jadwal pelayanan di Puskesmas Cimahi dari poli umumnya sendiri, dari Senin sampai Sabtu, poli lansianya Senin juga sampai Sabtu, poli MTBS, poli gigi itu Senin sampai Jumat, Sabtunya konseling. Poli TB-nya Selasa sampai Kamis, poli KIA itu Senin sampai Sabtu. Untuk poli KIA ada imunisasi, MTB, ibu hamil, KB atau IFA-tes. IFA-tesnya itu imunisasinya hari Senin, Selasa, MTBM Senin sampai Sabtu, ibu hamilnya Rabu dan Jumat, KB dan IFA-tes itu hari Kamis. Ponetnya setiap hari 24 jam. Terus ada konseling. Untuk konseling berhenti merokok itu hari Senin saja. Kemudian ada HIV, itu hari Selasa, sanitasi, Rabu, gizi, Kamis, kesehatan jiwa, Jumat, hipnoterapi, Sabtu. Kemudian jumlah pasien rawat jalan di Puskesmas Cimahi Selatan tahun 2022. Untuk bulan Januari, di sini ada pasien umum dan pasien JKN. Untuk Januari itu 1.314. Untuk umumnya, kemudian untuk pasien JKN-nya itu 2.122. Di bulan Februari, pasien umumnya itu ada 1.002 orang. Kemudian untuk JKN 1.778. Di bulan Maret, pasien umumnya 748. Pasien JKN pada bulan Maret itu 2017. Kemudian di bulan April, pasien umumnya itu ada 745 orang dan pasien JKN-nya 1.508 orang. Pada bulan Mei, pasien umumnya itu 851 orang. Kemudian pasien JKN-nya itu 1.945. Di bulan Juni, pasien umumnya itu 1.311 orang dan JKN-nya itu 2.112 orang. Kemudian di bulan Juli, pasien umumnya itu 1.158 orang, kemudian pasien JKN-nya itu 1.821 orang. Untuk bulan ini itu belum direkap. Kemudian di sarana di apoteknya sendiri ada ruang penerimaan resep. Di sini ditempatkan pada ruang paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Kemudian ada ruang pelayanan resep dan peracikan, tersedia rak obat dan meja peracikan. Kemudian ruang penyerahan obat. Nah, ruang penyerahan obat ini digabungkan dengan ruang penerimaan resep. Terus ada ruang konseling. Ruang konseling ini terdapat 1 set meja dan kursi konseling, lemari buku, leaflet, poster, alat bantu konseling. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga berikutnya. Terima kasih Wadania. Sama-sama, Ibu. Ya, berikutnya siapa? Ayo, berikutnya siapa? Pak Dania tadi ada rawat inap nggak sih?
sebelum COVID itu ada rawat inap Ibu, tapi Oh, setelah ya, masuk COVID tahun 2020 itu sudah tidak ada. oke. Oke ya. Ya, berikutnya siapa? Saya Ibu izin mempresentasikan PKN Sarijadi, tetapi mohon maaf apabila nanti waktu presentasi itu tidak selengkap seperti teman-teman sebelumnya. Nggak apa-apa. Kan Baik, saya Ibu. nanti sambil ini ya, sambil nyatet apa aja yang kurang. Sok, mangga, Intan. Di sini saya kebagian di Puskesmas Sarijadi. Sebentar. Di mana lokasinya ini terletak di Jalan Sari Asih nomor 76 Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, mangga Intan, silahkan. Oh, belum ada suara ya Ibu? Sebentar Ibu. Mana suaraku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Inta Purnamasari. Di sini saya akan mempresentasikan Puskesmas Sarijadi. Di sini Puskesmas Sarijadi terletak di lokasinya itu ada di Jalan Sari Asih nomor 76 Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian fasilitas yang ada itu ada 7. Yang pertama ada pemeriksaan umum, 2 kesehatan gigi dan mulut, 3 kesehatan keluarga KIA dan KB, 4 ada gawat darurat, 5 laboratorium, 6 kefarmasian, 7 program upaya kesehatan. Kemudian struktur organisasi saya belum menemukannya karena kemarin itu saya tidak bisa survei dan bertanya ke teman yang sedang melaksanakan PKPA, tetapi juga dia tidak memiliki struktur organisasinya, Ibu. Oke, terus nggak apa-apa, terus. Kemudian untuk sumber daya manusianya, di sana ada 28 orang yang terdiri dari dokter, apoteker, perawat, dan bidan. Kemudian ada yang lainnya itu seperti administrasi, kebersihan, dan parkir. Kemudian untuk jumlah cakupan kerja di puskesmasnya, itu buka di setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 7:30 pagi sampai 2:30 sore. Untuk pendaftarannya nanti itu bisa sampai jam 12 siang. Kemudian pelayanan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk SDM ada 28 orang. Kemudian untuk terkait kefarmasiannya, di sana ada 2 orang, ada 1 apoteker dan 1 TTK. Kemudian pelayanannya ada pelayanan resep, konseling, logistik alkes, dan logistik vaksin COVID, dan itu dilaksanakan secara rutin. Untuk pelayanan resepnya itu kurang lebihnya 50 resep. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Intan, nggak apa-apa. Nanti setidaknya gini, kan tadi udah lihat yang punya Cindy, udah lihat yang punya siapa? Dania. Nah, nanti saya akan ngasih tahu nih kenapa kok harus tahu nih tentang puskesmasnya gitu ya. Oke, lanjut. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan PPT tentang Puskesmas Salam. Saya nanti akan PKPA di Puskesmas Salam pada periode November. Untuk yang pertama, ya belum gerak Dwi. Ini sudah Bu? Belum.
Dikebawahin aja. Nah, Izin Bu, sudah terlihat. sudah terlihat. Coba digeser. Ya, stop. Untuk lokasinya, puskesmas ini berada di Jalan Salam nomor 27 Cihampit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Berikut gambaran puskesmas Salam yang saya dapatkan. Untuk fasilitas beserta sumber daya manusianya, di Puskesmas Salam itu memiliki bagian farmasi, 1 orang apoteker, dan 1 orang PTK. Memiliki ruang dokter umum 2, ruang KIA, ruang dokter gigi 1 dokternya, laboratorium, ruang TU, ruang kepala puskesmas, dan beberapa perawat. Untuk rawat jalannya, biasanya di Puskesmas Salam itu bagian farmasinya menerima resep 50-60 per hari. Untuk di Puskesmas Salamnya sendiri tidak menerima rawat inap. Kemudian untuk cakupan kerjanya di Puskesmas Salam itu ada tracing dan swab ke sekolah-sekolah, kemudian penyuluhan serta posyandu. Itu aja Bu, untuk struktur dan lain-lain belum saya dapatkan dari teman yang sekarang lagi PKPA di sana Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan udah tahu ya, ada cakupan kerja, terus ada SDM-nya apa gitu. Oke. Nggak apa-apa Terima untuk kasih. pendahuluan. Ya. Oke, lanjut. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Malinda. Oke, Malinda. Sudah terlihat Malinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Puskesmas Balai Kota Bandung. Saya akan ber-PKPA di periode bulan Oktober. Kemudian untuk lokasi Puskesmas Balai Kota sendiri berlokasi di Jalan Wastu Kencana nomor 2, Babakan Cimahi, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk jam operasionalnya dari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 12 siang. Fasilitasnya sendiri ada poli umum, poli KIA, poli gigi, poli tuberkulosis, dan apotek. Kemudian untuk struktur organisasinya saya belum mendapatkan informasinya. Dan sumber daya manusianya ada dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk jumlah rawat jalannya sendiri, Puskesmas Balai Kota Bandung resep yang masuk sekitar 50 resep. Kemudian untuk jumlah cakupan kerja Puskesmas terdapat program imunisasi vaksin booster yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan ada program BIAN dan BIAS. Sekian, itu saja Bu yang dapat saya paparkan untuk presentasinya. Oke, ya. Terima kasih Dwi. Ya, oke. Belum. Barusan siapa ya? Malinda kan ya? Iya Bu. Malinda, Puskesmas Balai Kota Bandung. Oke, yang berikutnya kurang 3 lagi nih. Ibu, saya ingin bertanya. Kenapa Cindy? Tadi Puskesmas
saya sama seperti Malinda Eka, Ibu. Apakah presentasi juga? Presentasinya sama nggak? Coba di share screen dulu, bisa saya cek dulu. Ada yang beda apa nggak barusan dengan yang punya Kebetulan Malinda? sama aja, Ibu, soalnya saya belum dapat juga info tentang SDM-nya. Ya udah, berarti Malinda sama Cindy ya? Iya, Ibu. Oke, lanjut. Berarti tinggal 2 lagi ya. Siapa lagi? Khoiria sama Hartika yang belum. Ya, saya Ibu. Ya, Khoiria. Mangga, Khoiria. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoiria yang akan PKPA di Puskesmas Marga Asih Kabupaten Bandung periode November. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit gambaran tentang Puskesmas Marga Asih. Ini adalah kurang lebih gambaran dari Puskesmas Marga Asih di Kabupaten Bandung yang terletak di Jalan Ranca Malang, Komplek Marga Asih, RT 5 RW 16, Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih. Untuk fasilitas di Puskesmas ini sendiri terdapat dokter umum, poli gigi, KIA. KIA itu KIA itu adalah klinik ibu dan anak, juga melayani program KB, lalu ada laboratorium dan ambulans. Untuk struktur organisasi dan sumber daya manusianya, Puskesmas Marga Asih memiliki tenaga kesehatan kurang lebih 50 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, analis, dan tenaga penunjang. Untuk di Puskesmas Marga Asih tidak ada pasien rawat inap, hanya ada pasien rawat jalan, dan jumlah dari pasien rawat jalan di Puskesmas Marga Asih bisa dilihat jumlahnya dari resep yang masuk per hari. Pada hari Senin sampai Kamis kurang lebih ada 70 resep yang masuk atau sama dengan kurang lebih 70 pasien. Dan pada hari Jumat sampai Sabtu kurang lebih ada 50 pasien. Untuk cakupan kerja Puskesmas di Marga Asih ada pelayanan pasien rawat jalan, ada vaksin COVID, ada imunisasi, promosi kesehatan, dan program KB. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Khoiria. Ya, berikutnya. Hartika, tinggal Hartika yang belum. Ya, Ibu Hartika. Mangga, silakan. Sebentar, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Hartika izinkan mengenalkan Puskesmas Melong Asih. Puskesmas Melong Asih merupakan puskesmas non rawat inap yang berletak di Jalan Melong Raya Blok 1, nomor 1, RT 1, RW 31, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Bandung. Berdasarkan peta, berdasarkan wilayah kerjanya, mencakup sebelah utara ada Kelurahan Ciberem, yaitu Kota Cimahi, sebelah timur Kelurahan Cijerah, Kota Bandung, sebelah selatan Desa Marga Asih, Kabupaten Bandung, dan sebelah barat wilayah kerja Puskesmas Melong Tengah. Moto Puskesmas Melong Asih ada ikhlas, yaitu inovatif, kerjasama, harmoni, loyalitas, aman, senyum, salam sapa. Fasilitas yang dimiliki oleh Puskesmas Melong Asih yaitu ada area pendaftaran pasien,
ruang UGD, ruang pemeriksaan laboratorium, ruang konseling, ruang bersalin, bidang farmasi, ruang farmasi, poli umum, poli MTBS, ya, ruang KB, poli MTB, konseling gigi, poli gigi, dan poli KIA. Untuk program jadwal puskesmas, di hari Senin dan Selasa ada vaksin. Di setiap harinya ada poli gigi, tetapi setiap tindakan untuk gigi ada di setiap hari Kamis saja. Untuk biannya, untuk program bian setiap hari. Untuk prolanis, ada kegiatan dari Puskesmas Melong Asih setiap 1 bulan, yaitu pada tanggal 20, setiap lansia memeriksa diri secara teratur selama 1 bulan sekali. Untuk poli KIA berada di hari Selasa, untuk poli TBC di hari Selasa dan hari Jumat. Untuk jumlah resepnya, Puskesmas Melong Asih rata-ratanya per harinya 90 sampai 135. Terima kasih Ibu. Maaf Ibu dikit. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke ya. Saya ambil kesimpulannya nih sekarang ya. Saya gadget saya yang share screen. Nih ya, saya share screen whiteboard nih. Ya, kelihatan whiteboardnya? Nih. Pertama kan saya minta kalian cari struktur organisasi. Nih ya. Nah, struktur organisasi ini akan berhubungan dengan SDM. Nih. Ya. Tadi sudah dari presentasi awal. Polinya apa di situ? Poli umum, gigi, KIA, ya. Nih, umumnya ini kan ya, poli umum, gigi, dan KIA. Ini berarti ini adalah layanan dasar. Nih. Ya, ini adalah layanan dasar untuk pelayanan kesehatan. Nah, ini nanti akan membedakan dengan rumah sakit. Nah, ingat ya, ada Vaskes tingkat 1, ada Vaskes tingkat 2, ya, ada Vaskes tingkat 3. Nih, Puskesmas itu adalah Vaskes tingkat 1. Artinya yang diberikan adalah pelayanan dasar. Nih, poli umum, gigi, ibu anak. Berarti di sini ibu anak termasuk bidan di sini ya. Termasuk bidan. Nah, ini diingat-ingat kenapa? Ini yang membedakan dengan rumah sakit. Rumah sakit kalian kenal kan ada kelas ABCD tuh. Kelas ABCD berdasarkan dari pelayanan yang diberikan. Nih, ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau untuk yang ini saya makanya selalu menginginkan SDM-nya, struktur organisasi itu akan berhubungan dengan jenis pelayanan yang diberikan nih. Mau pelayanan dasar, Vaskes tingkat pelayanan dasar atau yang non dasar. Nah, ini nanti yang membedakan antara puskesmas dan rumah sakit. Nih, ya. Selain membedakan layanan dasar, nanti kira-kira layanan ini akan membedakan apa? Apoteker tugasnya apa? Apoteker. Apoteker tugasnya apa? Standar pelayanannya itu apa? PIO ya Bu? Bukan PIO, ada 2. Apa standar pelayanannya? Manajerial dan farmasi klinik. Nih ya. Nah, poli-poli layanan dasar ini akan berhubungan dengan manajerial dan farmasi klinik yang harus diketahui oleh apoteker. Nih ya, kalau nanti kalian kerja di puskesmas, berarti kalian harus tahu obat apa yang dibutuhkan untuk poli, gigi, dan bidan. Nih, di sini kan nggak ada kanker nih. Kalau nggak ada kanker gimana? Berarti kan nanti nggak perlu mengadakan obat kanker gitu kan ya. Nah, tapi minimal dengan mengetahui struktur dan mengetahui SDM, kalian tahu nanti manajerial dan farmasi klinik yang berhubungan dengan ini apa saja. Itu, ya. Tahu, oh ternyata poli umum banyaknya penyakitnya DM. Ya berarti kalian harus expert soal penyakit DM. Ternyata tadi ada diare itu yang banyak.
karena anak gitu ya, untuk Kia dan anak. Berarti kalian harus tahu manajemen diare gitu. Nih, dari struktur organisasi. Nah, terus berikutnya cakupan kerja. Nih, cakupan kerja. Tadi ada yang lengkap. Ada yang ada pusling, puskesmas keliling. Nah, puskesmas juga mengadakan obat untuk posyandu. Nah, tolong dicek di masing-masing puskesmasnya. Area kerjanya siapa aja tuh, puskesmas keliling, posyandu. Nah, terus kan nanti ada penyuluhan. Nih, penyuluhan. Nah, ini akan berhubungan dengan apa? Minimal manajerial. Berarti kan kalian harus kalau puskesmas keliling lihat, ini mencakup berapa kecamatan nih, berapa kecamatan atau berapa daerah nih ya untuk puskesmas keliling. Berarti kalau misalnya tadi yang Cindy ada puskesmas kelilingnya ada berapa? Ada 4 daerah tuh. Berarti minimal kalau di manajerial ada pengadaan obat. Pengadaan obat di puskesmas itu dari pemerintah. Karena dia adalah unit terkecil untuk kesehatan yang didanai oleh pemerintah. Makanya nanti coba cek ada bedanya nggak dengan rumah sakit dan dengan ini. Nggak ada pemilihan di sini. Karena obatnya adalah obat-obat yang diberikan oleh pemerintah. Nah, pengadaan obat pemerintah berarti harus tepat jumlahnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena apa? Karena nanti harus didistribusikan ke posyandu ini. Posyandu pun kegiatannya kan banyak, meskipun dia timbang bayi, tapi kan ada kegiatan vitamin A, ya, ada vaksinasi. Nah, nanti manajerial, nanti selain pengadaan kan penyimpanan. Oh, bulan depan ada kegiatan posyandu untuk untuk vitamin A. Tapi kan rolling, kalau misalnya ada 4 tempat, ada 4 pusling. Berarti kan bulan Januari di pusling 1, bulan Februari kita vitamin A pusling 2 atau bagaimana. Nah, itu mengatur obatnya siapa? Kan apoteker. Ya. Jadi dengan mengetahui cakupan kerja, pusling, posyandu, penyuluhan apa saja, jadi ada hubungannya dengan manajerial dan farmasi klinik. Karena tetap aja nanti yang mengurus obatnya adalah apoteker. Itu, ya. Jadi makanya kenapa saya pengen kalian mengenal nih. Nah, di situ tadi kan ada poli umumnya, ada yang 4 dokter, ada yang 2 dokter. Nah, di situ ya. Nah, yang berikutnya tadi saya nanyain jumlah resep. Nih, jumlah resep per hari. Nih. Ini ada hubungannya dengan kerja apoteker dengan rasio apoteker dan pekerjaan ya. Rasio apoteker dan pasien. Nah, kalau di puskesmas tidak ada rasionya. Tapi kita bisa mengacu di rumah sakit. Rumah sakit rasionya berapa nih untuk pasien, apoteker dan pasien? Ya, kalau pasien rawat, makanya tadi saya tanya resep per hari, terus ada rawat inap nggak? Nih, karena kalau ada rawat inap, rasionya itu berbeda. Kalau rawat jalan, rasionya berapa di rumah sakit? 1:50. Tapi kalau ada rawat inap, 1:30. Nah, kalau di situ ada rawat jalan saja, ternyata ada yang 70. Berarti pasien apotekernya keteteran nggak ketika di sehari apa itu ada 70. Berarti harus ada berapa minimal jumlah apoteker di situ. Nah, itu. Ya. Jadi jumlah resep per hari terus layanan rawat inap itu berhubungan dengan rasio apoteker dan pasien. Nah, dari sini kita bisa ngecek pekerjaan apoteker apakah sudah semuanya dilaksanakan. Kalau tidak semua dilaksanakan, sebabnya jumlah pasien yang terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah apoteker, load kerja apoteker. Nah, di sini kan tadi ada apoteker dan ada TTK. Nah, di situ. Apakah dengan apoteker saja dengan TTK jadi bagi tugas? Nah, berarti kalau dengan bagi tugas, berarti harus tahu pembagian antara pembagian kerja apoteker dan TTK. Ini ada hubungannya dengan apa? Tugas apoteker. Apoteker kalau TTK boleh nggak melayani resep narkotika? Nih, ada nggak narkotika di puskesmas? Nah, kayak gitu. Ya. Jadi di sini. Jadi ini 3 hal yang penting yang dari presentasi kalian tadi.
Ya, yang pertama struktur organisasi dan SDM. Nih, jadi dari situ minimal tahu kalau polinya ada 4 misalnya, ada polinya 4. Berarti kan poli umum 4 pasiennya pasti banyak nih. Ya. Nanti lihat berapa jumlah pasien di sini. Nanti cakupannya berapa nih. Nah, ini ya. Jadi ini yang saya ambil kesimpulan dari tadi yang kalian presentasi. Ya, ini poin penting karena apa? Ini berhubungan dengan tugas kalian nanti kalau di puskesmas. Jadi